Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan fitur EPBK secara online sehingga kita bisa melakukan pemindah bukuan secara mudah. Oke, kapan kita melakukan pemindah bukuan? Pertama, misalkan kalau kita sudah membayar, ternyata masa pajaknya salah, jenis pajaknya salah, atau ngisi nominalnya yang kurang tepat. Oke, kita bisa melakukan pemindah bukuan. Pertama, silakan masuk ke situs pajak.go.id, klik menu login yang ada di pojok kanan atas, ya. Silakan klik menu login yang ada anak panah merah ini. Silakan masukkan NIK atau NPWP, kata sandi, kode keamanan. Ya, silakan klik kode keamanan, kemudian isi sesuai dengan yang muncul di layar, lalu kita klik tombol login. Secara default, kita akan dibawa ke tab informasi. Untuk mengaktifkan fitur EPBK agar kita bisa menggunakannya nanti, kita perlu melakukan ini atau aktivasi fitur satu kali, ya. Silakan klik tab profil. Di menu profil silakan klik menu aktivasi fitur. Lihat, ada anak panah merah, aktivasi fitur. Di sini kita akan melihat menu EPBK belum dicentang. Silakan centang dulu. Kalau sudah dicentang artinya sudah aktif. Kita scroll ke bawah, klik. Kemudian kita klik tombol biru ubah fitur layanan. Klik konfirmasi apakah Anda yakin ingin mengubah, kita konfirmasi ya. Kemudian sukses, kita klik OK. Kita akan log out atau keluar dari situs pajak.go.id. Kita perlu masuk sekali lagi, silakan ketikkan NIK atau NPWP, kata sandi, kode keamanan, lalu kita klik login lagi. Kita akan kembali ke tab default yaitu informasi. Untuk melakukan permintaan atau permohonan EPBK atau pemindah bukuan, kita perlu klik tab layanan. Ketika fitur EPBK sudah kita aktifkan, maka kita bisa melihat menu atau fitur EPBK di sini. Kita klik menu EPBK di sini. Secara default kita akan dibawa ke halaman dashboard EPBK. Di sini kita bisa melihat ringkasan. Nah, kita juga bisa melihat nomor produk hukum dari pengajuan kita sebelumnya di sini. Untuk melakukan permohonan, kita bisa klik tab permohonan. Silakan klik tab permohonan, menu yang ada anak panah merah. Kita siapkan NTPN yang salah sebelumnya. Kita siapkan, biasanya kalau kita membayar dengan bank perusahaan atau usaha, misalkan kita gunakan BRI, nah di rekeningnya itu ada NTPN-nya. Nah, ini adalah contohnya ya. Kita kembali ke tab permohonan. Di grup permohonan pemindah bukuan, kita bisa isi nomor pembayaran dengan opsi NTPN. Kita pilih opsi NTPN. Kalau kita lupa NTPN bagaimana? Kita bisa mencari tahu NTPN dari kode billing sebelumnya. Kita bisa kunjungi https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id. Dengan e-billing yang kita punya, kita bisa mengetahui NTPN-nya. Kita masukkan NTPN di sini, lalu klik tombol oranye cari. Kita perlu isi kode keamanan sekali lagi. Silakan ketik yang muncul di layar, misalkan GAM2, kecil semua kalau di kasus ini. Kita klik tombol lanjutkan. Kalau NTPN-nya sengaja atau tidak sengaja pernah pernah terekam atau kita gunakan untuk pembayaran SPT, maka akan terjadi error kesalahan NTPN yang Anda gunakan terindikasi sudah pernah digunakan untuk pembayaran SPT. Oleh karena itu, kalau kita sadar kita melakukan pembayaran, setelah kita review bukti bayarnya kok ada yang salah, jangan buru-buru digunakan ya. Kita harus review dulu lah, teliti dulu, agar kita nanti bisa melakukan pemindah bukuan. Oke, next. Kita tutup. Kita akan mencari tahu dulu apa yang sebenarnya kita siapkan. Pertama adalah sertifikat elektronik. Kita memahami apa yang bisa dilakukan pemindah bukuan, dan kapan NTPN ini masih bisa digunakan. Yang pertama, kita pastikan dulu bahwa data pembayaran sesuai dengan pemilik pembayarannya. Oke. Eksistensi dari data pembayaran yang kita masukkan itu sesuai dengan pemilik pembayarannya. Yang kedua, belum pernah digunakan untuk permohonan penelitian formal PPh-TB, belum pernah digunakan pada pembayaran e-faktur, e-Bupot 2326, e-Bupot unifikasi, e-Bupot instansi pemerintah. Lalu masih memiliki nilai sisa pembayaran jika sebagian pembayaran dipindah bukukan. Kemudian, bukan merupakan pembayaran dengan kombinasi kode akun pajak dan kode jenis setor
yang tertulis di layar. Silakan jeda video ini untuk membaca ya, kalau perlu. Oke, kalau NTPN yang kita klik cari tadi sesuai dengan ketentuan tadi, belum pernah digunakan untuk melaporan SPT misalkan ya, maka kita akan bisa mengisi bagian-bagian ini. Kita scroll ke bawah, kita perlu isi pemindah bukuan dari mana ke pemindah bukuan kepada siapa. Ya, silakan ditulis. Kolom-kolom ini nanti bisa diisi ya kalau NTPN-nya sesuai dengan ketentuan. Scroll ke bawah, isi dengan alasan pemindah bukuan, lampirkan file lampiran yang dirasa perlu, lalu centang pernyataan bahwa Anda tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan tentang permohonan pemindah bukuan ini. Oke, jangan lupa klik simpan, maka akan muncul ringkasan dari permohonan. Dari jenis pembayaran, nomor pembayaran, nilai sisa, tagihan bayar, dan semuanya. Kemudian di bagian bawahnya lagi kita bisa pilih jenis verifikasi, menggunakan surat elektronik atau menggunakan kode verifikasi yang dikirim via email. Kita bisa pilih ya sebenarnya. Oke, kalau kita pilih sertifikat elektronik, silakan masukkan password atau ya password sertifikat elektronik. Kemudian kita upload file P12-nya. Centang bahwa Anda yakin ya bahwa data permohonan ini adalah benar. Lalu kita klik tombol kirim. Kalau berhasil akan melihat seperti ini, berhasil. Sukses submit permohonan dengan nomor bla 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 bla. Lalu kita klik OK. Setelah kita melakukan permohonan, kita harus menunggu nih ya. Kemudian kita bisa melakukan monitoring. Bagaimana cara melakukan monitoring atau ngecek ya? Ngecek hasil permohonan kita. Silakan klik tab monitoring. Kemudian kita akan melihat daftar dari permohonan kita sebelumnya atau yang sedang diproses atau bahkan yang ditolak. Lihat, kita perhatikan pada statusnya, diproses, ditolak atau disetujui. Misalkan kita disetujui pemindah bukuannya atau permintaan atau permohonan pemindah bukuannya, kita bisa klik detailnya di sini. Ya, silakan klik ikon detail di sini. Maka kita bisa melihat detail dari permohonan, termasuk statusnya disetujui ya. Dari nomor BPS-nya, nomor pembayaran, tanggal BPS, sampai tanggal bayarnya. Setelah kita monitoring dan ternyata disetujui, kita perlu konfirmasi. Nah, di konfirmasi nanti kita perlu nomor produk hukum. Untuk melihat nomor produk hukum, kita bisa lihat di tab dashboard, ya. Kemudian di sini akan terlihat nomor produk hukum dari pemindah bukuan yang kita ajukan atau kita mohonkan. Kemudian kita coba konfirmasi, kita klik menu atau tab konfirmasi, kita klik tab konfirmasi ya. Masukkan NPWP penerima PBK, kemudian masukkan nomor hukum yang kita bisa lihat di tab dashboard. Lalu kita klik cari. Kita akan diminta untuk memasukkan kode keamanan. Maka akan muncul di situ konfirmasi dari permohonan kita yang telah disetujui. Good luck. Jangan lupa like, comment, share, bagikan ke rekan kita agar video ini semakin bermanfaat, semakin membantu kawan-kawan kita atau rekan-rekan kita yang ingin melakukan pemindah bukuan. Oh iya, jika usaha atau perusahaan Anda belum memiliki website atau toko online, Anda bisa menggunakan layanan kami, jasa pembuatan website, full support. Kami jamin layanannya bagus ya, dan membuat Anda nyaman jangka panjang. Bye, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.